Satu titik saya sama keluarga saya itu mengalami satu musibah, Oke. di mana satu keluarga kami tuh terkena guna-guna. Guna-guna? Terkena guna-guna, santet. Saya kena santet satu keluarga gara-gara harta. Shalom semua, selamat datang dan saat ini saya bersama dengan seorang duta Kristus, anak Tuhan yang dipakai luar biasa di dalam bidang kesembuhan, yaitu Pastor Mario Verona. Dan kita percaya pada momen kali ini kita bisa mendapatkan impartasi firman Tuhan yang dapat mengubahkan hidup kita. Oke, inilah beliau. Halo teman-teman semua, Ya, terima kasih Pastor Billy Ya. udah percayain kita ada di kontennya Pastor Billy. Siap, luar biasa. Pastor Mario, ini akhir-akhir ini aktivitasnya apa saja nih kira-kira? Hari-hari ini aktivitasnya seperti biasa Pastor Billy, antar jemput istri. Antar jemput istri. Itu aktivitas hari-hari rutin itu. Setelah antar jemput istri, biasanya saya kursus Inggris, memperdalam accent-nya. Kursus untuk memperdalam accent-nya doang. Habis itu biasanya saya reading Bible 1-2 jam. Setelah itu saya lari. Lari olahraga. Lari jogging santai. Setelah itu biasa jemput anak sama istri lagi. Malamnya live Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Wow, amazing, luar biasa. Berarti itulah kesehariannya dan kesehariannya gitu aja. Ya. Nah ini kita lihat dipakai sekali di dalam bidang kesembuhan. Nah, boleh itu cerita bagaimana kok sampai bisa diberi anugerah atau karunia dapat menyembuhkan atau sepertinya orang bisa alami pemulihan begitu. Iya. Jadi ini apa nih sebutannya nih? Apanya? Sebutan yang nonton apa? Saudara? Ya, saudara boleh. Kan biasanya kan setiap itu ada masing-masing sebutannya kan gitu kan. Saudara. Nah, jadi saudara pada waktu itu awalnya saya saya tuh nggak tahan lihat orang sakit, Pastor. Nggak tahan lihat orang sakit. Itu apa namanya? Kayak compassion gitu kayak belas kasih gitu. Benar. Saya kalau lihat ada orang sakit, orang lemah, apapun jenis penyakitnya, saya tuh ngerasa Tuhan, ini orang kasihan, apalagi maaf ya kalau dia sakit terus juga finansialnya tidak mendukung. Secara materi tidak cukup untuk biaya ke dokter. Itu makin membuat hati saya merasa larut dengan keadaan mereka. Nah, itulah yang membuat saya pada akhirnya Tuhan sembuhin mereka dong. Pada saat itu tapi saya belum kenal Yesus. Belum kenal Yesus belum pada kenal saat Yesus, itu. saya cuma sebut Tuhan aja sih. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Karena saya nggak tahu, saya nggak pernah berdoa waktu itu kan. Saya cuma tolong mereka Tuhan gitu. Terus? Saya memang lahir dari keluarga Kristen tapi bukan Kristen yang saya sendiri Kristen taat gitu bukan. Gitu. Jadi ya lahir Kristen aja. Terus dari compassion, hati yang merasa tergerak kalau misal orang itu sakit dan kalau tidak ada duit untuk berobat malah kasihan pada mereka. Lalu Tuhan memberikan apa? Ceritanya seperti apa? Seperti nggak ada jawaban sih. Nggak ada jawaban, nggak ada apa-apa. Sampai saya di satu titik, Pastor. Di satu titik saya sama keluarga saya itu mengalami satu musibah. Di mana satu keluarga kami tuh terkena guna-guna. Terkena guna-guna, santet. Nah, ini jagoannya Pak Daud Tony. Saya kena santet satu keluarga gara-gara harta. Harta. Dan singkat cerita, kenapa kita bisa kena santet semua? Jadi bukan karena kuasa Yesusnya kurang besar, bukan karena darah Yesusnya kurang berkuasa, tapi kaminya memilih untuk tidak dwell in Christ gitu, tidak tinggal dalam Kristus Yesus, tidak mau di dalam Yesus, tapi kita mau hidup di dalam maunya kita sendiri, saya dan keluarga saya. Dan pada akhirnya terkenalah kita sakit-sakit santet gitu. Kalau saya cerita Pak Daud Tony pasti tahu banget ini. Jadi seujung leher saya sampai bawah semua itu kayak penyakit berborok bernanah, berbintil-bintil. Dan saya pergi ke dokter, ke profesor, kemana, habis uang banyak. Sama kayak perempuan 12 tahun itu sudah menghabiskan uang pergi kemana-mana tapi nggak kunjung sembuh. Dan tidak ditemukan apa jenis penyakitnya? Enggak ditemukan apapun. Nah, setelah itu
saya merasa capek, Pastor. Oh. Hidup ini saya merasa kosong dan capek gitu. Oke. Waktu itu profesi saya sebagai seorang foto model. Foto model, kuliah di salah satu kampus swasta. Oh, udah mau semester akhir lagi. Iya. Akhirnya saya gagal di situ. Karena penyakit itu saya malu kan. Apa yang bisa dibanggain semua borokan. Sampai satu kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek hidup begini. Iya. Gitu. Terus? Nah tiba-tiba saya nangis, lalu saya ditengokkan ke kanan gini, ada Bible. Ada Bible, lalu saya buka asal aja gitu. Iya. Saya buka, di situ Mazmur 23. Oke. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siap, terus? Nah di situ waktu saya baca saya nangis. Nah air mataku itu menghilangkan luka-lukaku. Serius bisa? Kayak film-film ini loh, kalau film-film di TV-TV. Iya. Wih. Yang silat-silat gitu. Benar. Nah waktu air mataku nangis, loh aku langsung hilang gitu kan. Ini kan ada mulus, ada bekas luka ini. Benar. Tuhan kasih tanda satu sama saya nih. Aku produk kasih karunia, ada tandanya satu, nanti dia lihat ini. Sampai sekarang itu belum hilang-hilang. Wih. Ini nih. Yang lainnya hilang bersih, ini doang nih. Ini doang. Untuk mengingatkan ya berarti. Iya. Untuk mengingatkan kita produk kasih karunia, produk anugerah Tuhan. Siap. Nggak bisa begini. Nah waktu itu udah selesai, saya bilang Tuhan Yesus, saya capek nangis, ini hilang. Langsung saya ke air mataku, saya giniin lagi, kok hilang gitu. Tapi yang ketiga kali nggak hilang. Oke. Nah dari situ saya simpan karena saya takut kan. Sejak dari situ saya mulai mau mengenal Tuhan. Dari situ itu Dari tahun situ. berapa itu? Aduh nggak ngerti tuh, masih ABG kali 17, masih 18, 19 tahun. Iya. Iya. Karena saya ready menyerahkan diri saya sama Tuhan tuh pas 20 ke 21. Nah udah Usia 20 ke 21. Iya, transisinya aku 19, 20, 21 aku menyerahkan full total diriku jadi seorang pelayan Tuhan, pekabar Injil. Ya. Oke. Iya, kayak gitu. Sampai hari ini. Wow. Cuman ini, saya udah berdoa, saya bilang Tuhan Yesus. Nah ini kan ada bekasnya nih, Pastor Billy nih. Ini kan kayak bekas borok gini. Tuh, Itu kalau dikopek kulit tuh. dikopek bisa. Ini bisa, ini udah kering, tapi biasanya ini tuh berdil-bendil, kayak berair gitu. Nanti kalau misalnya kelebihan kayak ada nanahnya, tak cubitin gitu. Tapi dia nggak nular kemana-mana. Cuman di area gini ini kayak goshen gitu. Ini belum ada yang tahu loh, Pastor Billy doang dia tahu nih. Sama istriku, maksudnya di tengah mungkin orang lihat aku kan kagum dengan wibawa, karisma, karunia. Tapi kalau deket-deket sama aku, staff gereja juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Teman pendeta dekat pun juga nggak ada yang tahu nih. Wah, spesial. Baru di konten ini nih. Ini saya ada nih tanda kasih karunia Tuhan ini. Untuk mengingatkan bahwa kita ini adalah hasil kasih karunia Tuhan ya. Produk kasih Bapa ini. Saya sampai bosan ini saya doa ini nih. Belum beres-beres sampai sekarang? Belum. Saya sampai doa, saya sampai speak out ya. Speak out tuh Yesus sudah menyembuhkan saya ini. Enggak, sampai sekarang. Iya. Ini misalkan lagi kering nih. Iya. Pasti minggu depan dia akan nongol lagi. Tuk gitu. Oh. Kasih salep apa gitu mungkin? Nggak bisa. Nggak bisa. Aku udah, jangankan salep, aku bilang Yesus yang terpakukan di kayu salib, aku pindahkan ke tubuh Yesus. Aku ngomong pakai faith, confessing faith gitu. Nggak ngaruh dia. Aku olesin minyak urapan, nggak ngaruh. Oke. Perjamuan juga nggak ngaruh. Ya udahlah, aku bilang ini sign and wonders. Ada untuk mengingat. Tapi yang lain beres. Nggak ada. Nggak ada bersih. Nggak ada bersih. Oh. Bersih semua. Nah, dari situ kah kemudian keluar compassion tadi dan kemudian mulai mendoakan orang? Ternyata untuk semua? ternyata itu rentetannya Tuhan tuh. Apa namanya, lukisan Tuhan dalam hidup saya. Iya. Dari situ saya inget banget pertama kali saya mulai mendoakan tuh Tuhan suruh saya mematahkan, menghancurkan kuasa santet itu. Oke. Dari situ saya mulai pelayanan pertama saya itu menghancurkan kuasa-kuasa itu. Wow. Kayak gitu. Setelah itu saya mulai doain keluarga saya satu-satu. Oh. Oke. Dari situ mulai sembuh. Tapi ada satu cerita nanti yang akan saya ceritain yang kalau dulu saya berpikir itu, ini kan saya tahunya produk kasih karunia karena saya memang sudah di dalam anugerah. Kalau dulu kan saya pikirannya masih mental budak dulu tuh kan. Karena sebab akibat hukum hukuman. sebab akibat gitu, atau karena ajaran yang lalu. Iya.
karena gue bisa gitu, Iya. karena gue bisa. Padahal sih bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan gitu ya. Betul. Oke, itu pengalaman yang tak terlupakan. Kalau adakah pengalaman yang tak terlupakan pada Ada. saat mengalami ke pelayanan kesembuhan? itu Ada tadi? pelayanan. Jadi gini, saya ini ya. Hmm. Pertamanya tuh saya melihat di Instagram Mhm. ada satu gereja mimbarnya burung, Oke. Roh Kudus. Oke. Nah itu gereja Yesus Hidup Sejati. Iya. Aku pikir ini gereja mimbarnya keren. Kebetulan aku pengagum pribadi Roh Kudus. Roh Kudus, burung merpati. Iya, aku pengagum pribadi Roh Kudus, pengagum Yesus, tapi juga pengagum Nah, pribadi. Kan ada kan orang yang doa senang nyebut nama Bapak, Iya. Yesusnya kurang. Iya. Ada pengagum Yesus, Bapaknya kurang gitu. Iya. Nah, aku nih pengagum Yesus dan pengagum Roh Kudus, Kudusnya. jarang sekali Bapaknya gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya satu ketika sampailah saya di gereja IHI sini, Nah, Yesus Hidup Sejati. Dan saya nggak kenal anugerah, waktu itu masih dikasih kepercayaan tuh sama senior pastor, sama Pastor Yusak, melayani di sana. Nah, ini pengalaman yang nggak bisa saya lupakan sampai saya nanti dipanggil Tuhan. iya. Jadi, dulu saya punya konsep, saya ini penganut orang yang pelayan kesembuhan. Rata-rata semua pelayan kesembuhan, pelayan mujizat, pasti ada ritual. Ritual. Ada ritual. Oke. Ritualnya itu begini, doa puasa, Oh. Terus? diam di kaki Tuhan, Ya. mendengar suara Tuhan, Ya. dan lain sebagainya. Itu Ya. ritualnya kita lah tuh, Ya. intimasinya gitu. Hampir semuanya saya lihat, karena saya ada di satu grup hamba Tuhan yang itu penyembuh-penyembuh yang terkenal semua Ya. di seluruh Indonesia ya. Saya tergabung di dalamnya. Mhm. Kayak ada Pastor Bill Hellman, pendeta nubuat, Oke. nabinya, kayak gitu-gitu kan. Jadi kita satu grup gitu. Hampir semua saya lihat semua berdasarkan our effort gitu, Ya, bukan usahanya dia, usahanya dia, supaya sakti kemampuannya, dan bisa supaya menyembuhkan. sakti, betul. Orang kita lewat Wah, bayangan top. menyembuhkan orang Nah. rebah kayak gitu-gitu berdasarkan our effort gitu. Iya. Dan saya kalau sebelum ibadah tuh pasti saya ritual saya 1-2 jam itu dengar lagu, duduk di kaki Tuhan. Memang sih terasa hadirat, saya diurapi beda. Ya. Cuman itu yang membuat saya kelelahan pada akhirnya. Cuman, nah ini kata kuncinya. Cuman ritual itu membuat kita merasa kelelahan. Saya pada kelelahan, akhirnya. saya kelelahan. Oke. Saya kelelahan, saya kecapean. Sampai satu titik saya dipercayakan Tuhan melayani di salah satu KKR kesembuhan di Morowali. Mhm. Di Morowali itu Sulawesi Utara atau apa saya nggak tahu. Iya. Nah, waktu saya keluar dari kamar hotel, Roh Kudus tuh jelas sekali suara itu, clearly. Iya. Soundnya tuh clearly. Iya. Verona, kamu stay di situ, jangan bergerak. Oke. Aku stay. Kamu pelan-pelan madep ke belakang. Waktu saya madep ke belakang itu langsung saya tuh kayak angin tuh, buff, giniin saya tuh. Mhm. Itu saat dari situ saya tuh nangis sampai mimbarnya. Oh. Saya nangis. Panitianya bingung, ini orang habis bikin dosa apa gitu. Oke. Ya kan, habis Iya, bisa berzina jadi, kah atau apakah gitu kan. Biasanya kalau orang nangis sampai Iya, kesudut itu kan sedang tergeru-geru gitu. menyesali, meratapi Iya. kesalahannya ya. Iya, iya. Nah, singkat cerita, nggak tahu mulut saya itu ngomong. Mhm. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku butuh anugerah-Mu, aku butuh kasih karunia-Mu. Malam hari ini kira-kira ada 1.000 orang yang hadir waktu itu. Saat itu 1.000 Saat itu orang, 1.000 ya? orang. Aku ngomong gitu, Pastor. Itu aku merinding ngomong. Itu yang buta teriak, mataku bisa melihat, Wow. telingaku bisa mendengar, tulungku jalan. Ada Oh. perempuan punya benjolan segede bola kasih di atas payudaranya. Oh. Niatnya dia ingin didoakan sama saya. Dia nekat terobos pembatas Ya. pelayan, Oh. kecer gitu. Dia naik, itu benjolannya hilang Oh. tanpa ada penumpangan tangan. Wih. Nah, sejak dari situ saya diubahkan sampai hari ini. Betapa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih daripada usaha kita. Berarti apakah keajaiban yang sakti dahsyat ini gara-gara ritual tadi? Bukan. Enggak. Akhirnya saya disadarkan. Akhirnya disadarkan. Akhirnya saya disadarkan. Dan saya sempat discuss sama Pastor Yusak waktu itu. Ya. Terima kasih Pastor, sampai selama ini masih mempercayakan saya melayani firman anugerah di gereja YHS. Meskipun isi firman saya waktu itu mix, grace Torat. mix, iya, grace, Torat sama usaha, Ya. 3 itu. Tapi masih terus dikasih kesempatan. Iya. Nah, beliau ngomong sederhana sih, lingkunganmu yang merubahmu, Tuhan merubahmu lewat lingkunganmu. Ya, 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 ya. Tapi kenapa saya baru disadarkannya sekarang ya? Ya Oh. karena memang ini this is your time katanya. Iya, 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 iya.
Nah dari situ sampai hari ini aku semua ritual, semua apa ya, atribut aku, ya udah, terima kasih udah nemenin aku. Sekarang aku jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sekarang aku kalau doain orang nggak perlu effort. Sekarang kalau mau doakan orang nggak perlu Ritual, nggak perlu effort lagi. Ibu sakit apa? Aku tinggal hanya mengingatkan dia tentang kasih Yesus, cinta Yesus, penebusan Yesus. Karena buat saya mujizat itu gampang banget. Kalau setan aja bisa buat mujizat, apalagi Tuhan kita. Wah, itu tuh. Iya. Jadi Yesusnya yang saya gitu. Istilahnya saya nginjilin orang Kristen dengan Injil anugerah itu. Iya. Jadi apakah kalau gitu orang kan bisa jadi langsung berseloroh. Kalau gitu kita nggak usah doa, nggak usah saat teduh, nggak usah puasa. Toh juga nanti bisa menyembuhkan. Nah, ya, konsepnya ini kan begini, konsep orang kalau anugerah gini. Untuk hidup di dalam anugerah tuh butuh anugerah. Benar, that's right. Karena kalau hanya sekedar anugerah saja, tidak mengalami, dia akan seperti yang Pastor Billy bilang. Benar. Oh ya udah, nggak usah berdoa, kita berzina aja, jatuh bangun dalam dosa aja. Nah itu nggak mengalami anugerah. Kalau dia mengalami anugerah, dia akan baru, ininya baru metanoia, ininya juga metanoia, semuanya metanoia. Kayaknya kalau aku mau nyakitin Tuhan, rugi deh. Harganya kemahalan satu, yang kedua saya dibikin malu, yang ketiga Tuhan tuh disakiti gitu, dan nggak pantas dia disakiti. Sedangkan bayangkan ya, saya sharing sama rekan-rekan pelayan Tuhan, kita tiap hari ya dikasih popularitas, dikasih panggung, dikasih spotlight, jatuh kesalahan bukan dosa yang seperti perzinahan ya, maksudnya kasar sama istri pun itu dalam perhitungan kan, maksudnya tidak tunduk sama suami itu merupakan perhitungan, kamu nggak taat gitu. Tetapi di sebanyak kejatuhan kita tuh Tuhan justru banyak juga dia memutuskan untuk tidak menghukum kita, membuang kita, mereject kita. Justru dia buka hatinya untuk terima kita sampai tarikan nafas yang terakhir. Kayak kemarin saya ada sama satu kumpulan sama orang-orang kaum LGBT. Kaum LGBT, Kaum LGBT. Saya bilang, Tuhan sayang kalian. Saya bilang, untuk menggembalakan jiwa kalian tugas saya dari Tuhan. Tapi untuk merubah hati kalian itu anugerahnya Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Nggak bisa dengan pengalaman saya sebagai pendeta, nggak bisa. Karena saya pun bayangkan di tengah-tengah pelayanan kesembuhan saya ngerasa saya tenar, populer, bisa ngerebain banyak orang. Ternyata tuh saya kayak wayang sebenarnya. Wayang, Tuhan yang mengendalikan. Tuhan ada dalamnya gitu. Dia pegang tangan kita, dia begini gitu. Kayak karunia word of knowledge, nubuatan, itu semuanya Tuhan yang Christ in us itu gitu loh, yang bekerja buat kita. Jadi orang yang di dalam anugerah itu yang benar-benar ngalamin anugerah, nggak mungkin dia bilang kalau gitu nggak usah berdoa dong, kalau itu nggak usah puasa, nggak gitu sih konsepnya. Wah, saya setuju sekali. Itu pencibir anugerah deh kayaknya. Pencibir anugerah. Wah ini konsep. Saya juga bilang sama Tuhan, kenapa saya jadi begini, kenapa jadi radikal begini. Sekarang tuh saya lebih senang menginjili anak Tuhan daripada yang itu. Daripada orang-orang yang seperti itu. Daripada orang-orang misalkan yang non Kristus, saya lebih menginjili sekarang orang Kristen saya injili. Orang Kristen malah saya injili. Untuk supaya targetnya mereka mengenal kasih Tuhan yang sejati tanpa usaha. Karena kan Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Elohim akan kita. Berarti sebesar apapun dosa dunia tetap lebih besar kasih Tuhan. Sebesar apapun kesalahan kita tetap lebih besar kasih Tuhan. Bukan berarti kita hidup dierami dengan dosa, enggak. Karena kasih Tuhan itu menyadarkan kita, saya salah nih Tuhan. Saya nggak boleh gini, saya harus balik ke istri saya harus balik ke suami saya nggak boleh pukul anak saya, dan lain sebagainya. Gitu. Makanya orang bingung, dalam waktu yang cukup singkat, setahun saya diubahkan Tuhan tuh Pastor Billy. Setahun. Singkat, padahal sudah pelayanan berapa tahun gitu? Saya dari usia 20 sampai 39 tahun hidup saya habiskan. 39 tahun. Oktober kemarin saya 39 tahun, dan saya sepanjang usia saya melayani pelayanan kesembuhan. Wah, amazing ya. Saya nggak pernah berganti profesi, di situ aja saya. Bukan ke penginjil atau ke mana, khusus karunia tentang pelayanan karena kesembuhan. saya sadar saya nggak bisa berkhotbah.
Oke. Saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak cakap berkata-kata gitu kan. Kalau saya lihat misalkan YouTube Pastor Billy atau siapapun, Tuhan saya pengen kayak dia, jago gitu berkata-kata. Enggak, kamu nggak di situ. Kamu tuh doain orang. Oke. Gitu. Kalaupun kamu bisa berkhotbah, bukan kamu, aku yang ngomong. Iya. Jadi gitu. Wow. Sampai hari ini pun saya kalau khotbah nih di mimbar besar, di mimbar kecil, lututku masih gemetaran, Pastor. Oh. Serius, dengan waktu yang panjang saya melayani firman, Iya. di khotbah persekutuan doa yang 5-6 orang saya masih gemeteran Masih loh. gemeteran? Serius. Serius. Wah. Masih suka dengan ludah gitu. Oh. Apalagi kalau misalkan diundang di gerejanya Pastor Billy di Makassar, Makassar itu kan apa sih, stage-nya 1, 2, 3, 4. Aku bilang, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus urapi saya, darah Yesus bungkus saya. Supaya itu ya, supaya diri kita itu Aku tuh karena aku nggak punya apa confidence untuk as a preacher gitu, aku nggak punya confidence gitu. Iya. Tapi kalau disuruh doain orang, wah itu kayak macan kukunya keluar gitu. Gue banget gitu, gue mau gitu karena confession tadi. Tapi Iya, kalau benar. untuk nyampaikan firman Iya. gitu, makanya saya bilang, makanya saya nggak tahu kalau ada dipercayain banyak jemaat, saya nggak ngerti banyak juga. sekali loh. Kalau di Facebook tuh sampai berapa orang yang menyaksikan? Kalau di Facebook itu ya dari 4.000 sampai 12.000 orang. Wow. Gitu. Wah, luar biasa. Dan itu mereka banyak ya, apa, doa kesembuhan, doa pemulihan, Iya. untuk Kabar wanita, baik. kabar baik. Hari Senin kabar baik. Hari Senin kabar baik. Wah, jadi Facebooknya apa? Kalau misal mau di Iya, ini saksikan. Pastor Verona aja. Pastor Simple, Verona. Iya. Itu langsung kita bisa mendapatkan apa, channel itu ya? Iya, langsung channel ya? itu, Pastor Verona. Oke. Itu kalau untuk pesan buat anak muda, ini kan mungkinan banyak anak muda yang menyaksikan ini. Oh ya, buat rekan-rekan muda, karena saya juga pernah muda dan masih muda sih tentunya. Satu, miliki visi Tuhan. Apa sih visi itu? Visi adalah the picture of the future, gambaran tentang hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kita dan masa depan kita yang datang dari Tuhan. Without vision, people perish. Amin. Artinya bukan hanya binasa, tetapi masa depannya nggak jelas gitu. Nah, ketika teman-teman muda punya visi dari Tuhan sebagai seorang insinyur, sebagai desain grafis, dan lain sebagainya, udah di situ aja, jangan pindah kemana-mana. Ya. Jadi persiapan itu, favor itu harus juga ada persiapan, tapi bukan by our effort ya. Kita siapkan bagian kita, nanti bagian Tuhan. Karena gini, favor tanpa persiapan bikin malu nama Tuhan. Wah, amazing. Gitu kan? Ya, benar. Kita dipromosikan Tuhan, tapi kita gimana ya? Makanya saya ngambil itu kursus untuk memperdalam British accent-nya. Karena Tuhan kasih visi saya ke satu negara yang apa sih namanya, kayak Britannia United gitu, kayak ke situ. Jadi saya ambil ke sana. Sebenarnya sih kalau cuman only speaking English sih udah aman, udah safe gitu kan. Cuman aku lebih menghargai kalau misalkan saya pergi ke Makassar, saya ngomong dengan bahasa Makassar yang ada Ji, ada Mi-nya itu kan. Udah makan itu, mie gitu. Udah makan, iya Ji, jangan Mi. Nah itu kan bukan hanya itunya saya, tapi kalau misalkan bisa sampai itu, orang Makassar itu merasa terhormat kan. Oh ini orang bisa juga gitu. Masuk ke dunia Iya, mereka bukan ya. hanya bahasa Indonesianya, tapi bahasanya mereka kita kuasai. Jadi kalau teman-teman harus punya visi yang jelas dari Tuhan, clear visinya apa, seorang desainer, seorang pendeta atau apapun, jalanin aja. Tapi ketika kita jalanin itu, Pengkhotbah 3 ayat 11 itu suka nggak suka akan digenapi, beautiful in his time. Ketika waktunya datang, persiapannya oke, wah nama Tuhan itu keren banget. Nah waktu favornya datang, persiapannya nggak mateng, kayak karakter kita nggak mateng, semuanya nggak mateng, famous sih, tapi hanya seperti jalanan layang. Dia naik tapi dia turun gitu. Langsung naik. Iya kayak jalan layang flyover gitu, dia naik sih, cuman kurun 3 tahun dia akan turun. Hilang dah. Akan hilang. Makanya konsisten tuh, slow but sure aja sama Tuhan. Iya. Ikutin aja, dia kan Immanuel ya, kita ikutin jalannya. Wih seru nih. Itu yang pertama tadi katanya tentang vision ya. Dengan visi. Ada lagi yang kalau ada satu, yang kedua biasanya nggak ada. Kalau buat pesan anak muda ya. Anak muda. Ya itu Satu aja itu ya. Visi, terus jalanin dan tunggu waktunya Tuhan. Visi, jalani dan tunggu waktu Tuhan. Iya, aku aja sampai hari ini masih ada visi dan aku masih jalani visi itu. Walaupun orang bilang aku gila, orang bilang aku
in your dream lah, apalah mimpi, you are crazy lah. Terlalu besar kah, apa gitu. Tapi semuanya Tuhan kasih. Kayak misalkan Tuhan kasih visi, kamu akan melayani di radio dan televisi. Kamu siapkan diri kamu. Saya siapkan pastor. Saya siapkan semua, tetap sampai akhirnya barang itu jadi. Saya jadi host di salah satu radio rohani di Jakarta, di Tangerang, 3 tahun. Tanpa harus saya pay something, itu saya nggak. Justru saya yang di hire. Lalu di televisi juga saya ada 30-40 episode, saya warawiri di TV Kristen. Dan semuanya mereka yang sambang-sambangi aku. Justru mereka yang jadi berkat buat kita. Mereka yang Pastor Verona bisa nggak gitu. Sampai tahun ini pun juga saya masih ada 3 TV kabel, 2 TV swasta yang kita lagi siapin apa tuh namanya, SPK ya, surat perjanjian kerja kontraknya, gitu. Wih, berarti ada banyak pintu yang terbuka itu berarti. Iya, cuma gara-gara visi itu. Visi itu akhirnya menuju kepada hal-hal yang baru yang justru akan membuat kita semakin menjadi lebih luar biasa. Saya dikasih visi sama Tuhan tuh clear. Saya kalau misalkan saya nanti mati ya, misalkan pulang ke rumah Tuhan, kan ada banyak orang dikenang seperti apa, sebagai apa. Nah, saya tuh bilang sama tim pengembangan, kenanglah aku sebagai man of vision. Man of vision, which mean artinya adalah visioner. Iya, visioner. Orang yang punya pandangan depan, the picture of the future. Oke, Itu luar biasa. Nggak punya duit, tapi kita punya Yesus. Punya Yesus, pasti Tuhan yang membereskan semuanya. Oke, boleh ayo kita berdoa untuk yang menyaksikan ini, silakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih buat Pastor Billy, anak-Mu yang Tuhan pakai. Berkati siapapun yang menyaksikan channel ini, biar channel ini menjadi berkat. Channel ini memberkati banyak jiwa yang menyaksikan. Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang mempromosikan kami, Tuhan yang ada di dalam kami untuk kami memberitakan nama Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Yesus selamat ya. Bless you.